kami tundukkan wajah dan hati kami seraya memanjatkan puja dan puji syukur kepada RPL Desa. Oleh karena itu ya Allah, izinkanlah kami untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana perluasan akses pendidikan. Marilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu, limpahkan nikmat dan karunia-Mu. Sangat ada tadi yang sudah berkeringat, ada yang belum, ada yang baru mau keringat. Selamat pagi. Pagi. Yang saya hormati Komisi Pembelajaran Lampui atau RPR, karena ini satu-satunya program sebagai role model di Indonesia, yaitu adanya di Bojonegoro. Salah satu tujuan kita adalah untuk peningkatan sumber daya manusia, pemerintahan desa, karena seiring dengan undang-undang desa maka peningkatan SDM berbasis desa sangatlah relevan untuk mempercepat menerjemahkan sebuah kebijakan pembangunannya adalah satu jalur dari Eda Tanggul. Berkat kerjasama semua dan motivasi kita bersama dalam membangun, maka 2022 sekarang digunakan new hangout, tempat duduk bersama. Dan mohon izin peserta sudah siap? Semangat pagi! Dan akan 2, 1. Selamat datang peserta Kelompok Hari RPL Desa. Masih buah. Pokoknya yang anu lah. Mantap. Mbak, dan angkut. Cepetan, Mbak. Dan masih satu lagi tadi yang belum. Coba Jans. 03031 Simak ya untuk peserta, jangan lupa disimak, ini hadiah utama loh ya, sepeda dengan nomor undian keberuntungan 03 03 yang di belakang, yuk kita merapat bersama. Ini adalah luar biasa buat semua di Bupati.
Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebelum acara gala dinner kita mulai, izinkan kami menyapa kehadiran yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Profesor Dr. Lutfiah Nurlaila MPD. Dalam hal ini beliau mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Dan yang kami hormati para Bupati se-Pulau Jawa atau yang mewakili dan juga hadir bersama kita pada kesempatan malam keakraban kali ini para rektor universitas yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, juga hadir bersama kita para kades atau yang mewakili, dan juga terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, para pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga hadir. Terima kasih atas kehadiran dari Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga para Forkompinda serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang di Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Tentunya pada kesempatan malam yang istimewa ini, di malam silaturahmi dan keakraban ini, kita semua bisa hadir tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam acara gala dinner dalam rangka memperingati Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa tahun 2023 yang insya Allah akan kita selenggarakan pada esok hari, hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Baik, sebelum kami lanjutkan, saya mohon tepuk tangannya untuk kebersamaan kita pada kesempatan malam hari. Hamdan na'imi, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas perkenan dan izin-Mu semata, hari ini kami dapat hadir dalam kegiatan Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL Desa. Oleh karena itu ya Allah, izinkanlah kami untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Ya Allah, jadikanlah keimanan kami sebagai penyejuk hati kami dan mendorong kami untuk lebih yang kami berbuat atas segala dosa yang kami lakukan. Janganlah Engkau biarkan khilaf dan dosa itu berlalu kecuali Engkau memberikan ampunan. Putren, selamat menyaksikan.
pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Menteri, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD. Beliau hari ini mengikuti sidang kabinet yang diadakan mulai pagi sampai siang menjelang sore, dan sebetulnya berniat untuk terbang menggunakan pesawat jam 16, tetapi ternyata waktu tidak keburu dan akhirnya terbang dengan pesawat jam 17. Sekarang ini sedang ada di perjalanan dari Surabaya menuju Bojonegoro. Kalau kita beruntung, mudah-mudahan tiba-tiba beliau datang di tengah-tengah kita. Tetapi tadi pesan beliau supaya tamu-tamu tidak lama menunggu, dimulai saja acaranya. Apalagi ini sudah waktunya makan malam. Yang saya hormati Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang RPL desa ini, karena beberapa Bapak Ibu sudah bertanya ini apa sih gitu. Baru saja saya ditanya oleh Bapak Direksi juga, Bapak Direktur juga dari BPJS, ini apa Bu gitu ya. Sehingga kami perlu sedikit menyampaikan terkait dengan program RPL desa. Bapak Ibu yang saya hormati, program rekognisi pembelajaran lampau desa atau kita singkat sebagai program RPL desa ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Desa Pembangunan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang tentu saja bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga kabupaten atau pemerintah daerah. Nah, program ini adalah program yang disiapkan untuk para pegiat desa, mulai dari kepala desa, kemudian perangkat desa, pengelola BUMDes, kemudian tenaga pendamping profesional, juga anggota BPD, LKD dan seterusnya, ya, kader pemberdayaan masyarakat desa, yang mereka bisa mengikuti program pendidikan jalur formal S1 atau S2 dengan jalur RPL. Karena mereka memiliki pengalaman-pengalaman, ya, khususnya di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang itu bisa diakui, ya, sebagai pengalaman-pengalaman untuk menggugurkan, ya, beberapa kredit atau mata kuliah, ya, sehingga untuk program S1 bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 tahun atau 4 semester. Kemudian program S2 bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 tahun atau 2 semester. Nah, program ini yang saat ini sudah berjalan adalah program RPL Desa yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya. Mohon izin Pak Rektor UNESA mohon berdiri. Harus kenal ini Pak Rektor UNESA ini, kalau para rektor atau wakil rektor atau yang mewakili dari perguruan tinggi se-Indonesia pun sudah kenal semua beliau. Kemudian juga diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon izin Bapak rektor atau yang mewakili dari UNY mohon izin berdiri. Prof Yoyon. Ya, Prof Yoyon ini dari UNY, ya, yang sekarang menjadi advisor di Kementerian Desa, yang bekerja sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Ada sekitar 1.000 mahasiswa, ya, sekitar 600 ada di UNESA, kemudian 400 ada di UNY, yang mereka mengambil terbagi di dalam 5 program studi. Nah, support sepenuhnya yaitu uang kuliah tunggal itu dari Kabupaten Bojonegoro, ya, dan
selain komitmen dari Pemda, tentu saja adalah komitmen dari perguruan tinggi, karena UKT itu sudah mengcover mulai dari tahap seleksi sampai nanti pada tahap yudisium dan wisuda. Jadi UKT itu sudah gelondongan, gimana caranya gitu ya Pak Rektor dan juga timnya begitu ya, mengelola UKT itu mulai dari seleksi mahasiswa atau rekrutmen mahasiswa, kemudian tugas-tugas proses pembelajaran sampai tugas akhir sampai nanti yudisium dan wisuda. Nah, ini yang sebagai pilotingnya adalah UNESA dan UNY dengan Kabupaten Bojonegoro. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengapa Hari RPL Desa ini yang pertama ini kita selenggarakan di Bojonegoro, karena memang kabupaten yang menjadi role model untuk kabupaten supporting untuk atau penyelenggaraan RPL Desa ya, itu adalah Bojonegoro ya, dengan perguruan tingginya UNESA dan UNY. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu akan diselenggarakan program RPL Desa untuk S2 yang ini akan diselenggarakan oleh UB Universitas Brawijaya. Mohon maaf, mohon izin untuk Universitas Brawijaya sudah hadir. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini akan menyelenggarakan program S2 ya, RPL Desa. Kemudian juga dari UNS Universitas 11 Maret. Mohon izin untuk Universitas 11 Maret, apa sudah hadir? Oke, belum ada ya. Mudah-mudahan segera bergabung dengan kita. Kemudian juga selain Kabupaten Bojonegoro yang S2 ini dengan Kabupaten Bojonegoro Bapak Ibu, kemudian selain itu juga Kabupaten Blora ya. Tepuk tangan untuk Kabupaten Blora ini ya. Kabupaten Blora juga sebentar lagi akan bekerja sama dengan UNES Universitas Negeri Semarang ya. Mohon izin yang dari Semarang, Prof. Zainuri. Nah kan, Prof. Zainuri ya, yang ini akan bekerja sama dengan dengan Kabupaten Blora ya untuk menyelenggarakan program S1 jalur RPL. Bapak Ibu, tentu saja program ini menjadi salah satu program unggulan di Kementerian Desa, karena kita tahu semua bahwa peningkatan SDM desa itu menjadi faktor utama ya di dalam pembangunan desa. Kita semua berharap dengan dikembangkannya RPL Desa ini semakin banyak SDM desa yang berkualitas, dan dengan demikian muaranya adalah pada percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan tentu saja pada kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dukungan dari Bapak Ibu terus kami harapkan. Oleh sebab itu malam ini kita mempertemukan para bupati dan para rektor ya. Siapa tahu begitu ya, sudah bisa dimulai ya diskusi tentang peluang untuk bekerja sama di dalam mengembangkan RPL Desa ini, dan kami dari BPSDM, dari Kementerian Desa semuanya siap untuk membantu kolaborasi ini, mengorkestrasikan kerjasama ini supaya kita bisa bersama-sama membangun desa dengan salah satu program unggulan, yaitu RPL Desa untuk peningkatan kualitas SDM desa. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya. Meskipun malam ini kita mungkin belum bisa bertemu Bapak Menteri, tetapi besok kita akan bersama-sama Bapak Menteri di GOR ya, di acara mahasiswa, jadi ramai sekali. Dan ya mungkin kami perlu sampaikan kenapa Hari RPL Desa ini jatuh pada tanggal 3 Maret. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, rangkaian untuk menyiapkan RPL Desa itu sudah kita mulai sejak akhir tahun 2021, dan kemudian dibantu oleh beberapa perguruan tinggi juga kami menyusun panduan buku pada saat
itu harus mengunggah portofolio mereka. Kita tahu bahwa program RPL apapun portofolio menjadi kunci pokok, karena tanpa portofolio mahasiswa tidak akan bisa. Sekali lagi atas kehadirannya, atas kerjasamanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris dari Bapak Katmuji Kabupaten Badan bersama dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan santunan. Sekali lagi yang pertama ahli waris Bapak Wanuk Susisno dari Kabupaten Lamongan, dan yang kedua silakan atas nama Ibu Anita Ratna Anggriani dari Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Ibu Nelly Arisyanti dari Kabupaten Malang. Selanjutnya Bapak Katmuji dari Kabupaten Pacitan, dan Bapak Santoso dari Kabupaten Bojonegoro, dan yang ketujuh Bapak Re Santoso dan Bapak Redi Darmawan. Selain mendapatkan perlindungan, juga diberikan beasiswa untuk putra putri almarhum dan juga telah hadir bersama kita di sini. Dan ini juga merupakan Bapak Ibu, merupakan tali kasih dan juga wujud BPJS Ketenagakerjaan untuk para tenaga pendamping profesional yang telah memberikan sumbangsinya dan juga telah bekerja untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan ini ahli warisnya dari para TPP yang telah meninggal dunia pada bulan Januari dan juga Februari tahun 2023. Baik, penguji. Oke, baik. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Kemudian Pak Kus Handoko Catur, Pak Asisten 2 mewakili Bupati Bojonegoro dan serta jajaran. Ada senior saya juga tadi, Kepala Inspektoratnya Pak Teguh. Kemudian para seluruh pimpinan OPD dan yang Bapak Ibu, tadi kita menyaksikan penyerahan santunan kepada para ahli waris, pendamping desa, honorer, RT RW dan seterusnya gitu ya. Nah, saya jadi ingat Prof. Lutfia, waktu Pak Presiden mengeluarkan ini, saat ini ada 31.000. Bapak Ibu, saya sebenarnya harus jujur sama Prof. Lutfia. Jumlah klaim yang kami bayarkan untuk pendamping desa seperti yang tadi kita saksikan untuk mahasiswa dan sebagainya itu sebenarnya lebih besar daripada iuran atau iuran yang dibayar ke kami itu setahun saya tanya tadi sekitar 3 miliar. Tapi tadi saya dapat data berapa yang sudah kita bayarkan tahun ini, tahun kemarin itu ada 1.118 orang dengan nilai 8,9 miliar. Jadi nilai klaimnya 3 kali lipat daripada iurannya gitu ya. Nah, kedua, saya sebenarnya tadi nanya sama Prof. Lutfi, RPL itu apa sih Prof? Oh, ternyata RPL itu ada kaitannya tadi ya dengan dunia pendidikan. Ini keempat, satu ekosistem desa, kemudian yang kedua pasar, 3 UKM, yang keempat pekerja rentan. Nah, di desa ini ngapain? Kenapa kami milih desa, Pak? Kawan-kawan saya itu 44 tahun kemarin itu dinabobokkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang para pekerja di perusahaan. Padahal pekerja informal yang di desa yang jumlahnya 47% itu nggak dapat jaminan sosial. Mereka nggak bisa kita lihat kayak tadi itu. Nah, untuk itu kami hadirkan perlindungan pertama.
di desa itu. Jadi kami hadirkan 3 hal. Pertama, perlindungan. Siapa yang harus kita lindungi? Yang pertama, seluruh aparat desa, seluruh RT RW-nya, seluruh BPD-nya. Alhamdulillah, Prof. Lutfi, aparat desa itu udah 65% terlindungi. Insya Allah tahun ini 100. Dan aparat desa, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri udah putuskan para teman-teman kades kita itu akan sama mendapat santunan dengan para rektor. Karena akan diberikan jaminan sampai dengan jaminan pensiun. Nah, berarti kan udah dapat pensiun sama dengan Pak Rektor itu, sama dengan Prof. Lutfi itu. Nggak kebayang dulu aparat desa itu dapat pensiun Bapak Ibu. Sekarang insya Allah akan dapat pensiun. Udah diputuskan. Kemudian yang kedua, para pendamping desa. Yang tadi kita saksikan ada 31.000 orang sebenarnya pendamping desa yang sudah iurannya dibayarkan oleh Gus Menteri. Para ahli waris tentu santunan tadi nggak akan bisa menggantikan sosok almarhum dan almarhumah. Tapi minimal santunan yang kami berikan melalui kami, sementara iurannya sebenarnya dibayarkan oleh Kementerian Desa, itu bisa menyambung hidup, bisa menyambung kehidupan. Dan hubungannya dengan RPL, Prof. Lutfi adalah semua yang meninggal kayak tadi itu, kalau memenuhi syarat, anaknya, 2 anaknya kita berikan beasiswa mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Nah, kayaknya ini di sisi ini, Prof, kita bisa bersinergi nih. Apa kaitannya RPL tadi dengan jam sostek? Ketemu kayaknya titik temunya ada di sini, gitu ya. Nah, Ibu yang tadi anaknya yang masih SMP, SD, kuliah, pastikan anak-anaknya sekolah sampai sarjana. Karena biaya kuliahnya kalau dia pendamping desa tadi sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Desa dan kami tugasnya nyalurin aja sebenarnya. Nah, jadi yang pertama perlindungan. Kemudian yang kedua pendidikan yang kami berikan untuk desa melalui beasiswa. Ketiga yang kami berikan sebenarnya, Prof, job creation. Jadi penciptaan lapangan kerja baru. Di desa itu tahun ini karena kami fokus ke desa, saya minta teman-teman saya itu 1 desa 1 agen, Prof. Kami ada namanya agen perisai. Nah, agen perisai ini akan dapat bayaran dari kami. Setiap dia mendatangkan orang untuk terlindungi ke kami 1 orang, saya bayar 10.000 sampai 15.000. Nah, jadi ini peluang penciptaan lapangan kerja di desa sebenarnya. Nah, jadi itu fokusnya. Karena kami gaulnya dengan Kementerian Desa, alhamdulillah, Prof, fokusnya sekarang desa menjadi fokus utama kami tahun ini. Nah, teman-teman saya kaget ini saya ajak ke desa-desa semua itu, Prof. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini dan inspirasi dari Kementerian Desa, para kawan-kawan kita, para pekerja kita di desa itu semuanya terlindungi. Mereka itu sebenarnya adalah para petani. Mereka itu adalah sebenarnya nelayan. Mereka itu adalah pekebun. Mereka itu sebenarnya adalah marbot masjid. Mereka itu sebenarnya adalah tukang ojek. Mereka itu sebenarnya adalah tukang jualan makanan. Nah, itulah fokus kami sekarang. Jadi teman-teman saya bilang dulu noleh ke kanan, sekarang nolehnya ke kiri. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini, tema RPL yang katanya menuju kebangkitan Indonesia dari desa itu benar-benar terwujud. Dan kami pengen berkontribusi melalui desa, Jam Sostek hadir untuk melindungi seluruh pekerja yang ada di desa. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan upaya kita bersama, Prof, dengan Gus Menteri untuk terus melindungi teman-teman pekerja di desa ini memang benar-benar menghadirkan kesejahteraan untuk pekerja di desa, menghadirkan pendidikan untuk anak-anak pekerja yang ada di desa, dan menghadirkan lapangan kerja baru untuk teman-teman kita yang ada di desa. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Pak Yayan ketemu aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi
Berapa ini? Udah masakin. Masakin udah. Berapa nih? Ini masakin triple. Masakin triple. Kumpul ini guys. Lagi. Batiknya mah dulu dapat. Langsung aja saya undang. Tantan dikit. Kelihatannya kemarin udah merapat desa. Oh iya. Besok ya ketemu ya. Negeri Surabaya, mohon untuk dapat menempati tempat yang di tengah terlebih dahulu, jangan di pojok. Bapak Ibu silakan bisa ke tengah duduknya. Sajis. Lalu sini. Nah, ini parkirin mana? Jangan jauh-jauh ya. Iya. XL Pak. XL Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sujud dari Departemen Manajemen, Ketua Kelas A dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Saya salah satu mahasiswa penerima program beasiswa RPL Desa. Banyak sekali hal yang kami pelajari di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, seperti halnya peningkatan sumber daya, terus IoT, manajemen strategi, konflik dan lain sebagainya. Yang mana semua ilmu-ilmu yang kami pelajari banyak sekali membantu kita yang ada di desa, terutama mensupport untuk kami suplai kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes. Kebetulan saya anggota BUMDes. Untuk teman-teman sekalian, saya sudah pada semester 3, sebentar lagi 1 semester lagi kita akan semester 4, dan program terakhir kita penyelesaian tugas akhir yang akan wisuda pada tanggal 17 September 2023. Semangat selalu, kita untuk sukses bersama. Terima kasih Gus Menteri dengan terobosan-terobosan inovasinya. Ini sangat membantu untuk kita yang ada desa, juga untuk kebangkitan Indonesia. Siapa selamat? Selamat Hari RPL Desa 3 Maret 2023. Bojonegoro luar biasa. Ya. Selamat Hari RPL Desa Bojonegoro 3 Maret 2023. Sukses selalu, semangat selalu, dan bangkit Indonesia.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan pagi hari, sekaligus sebagai bentuk rasa bangga pada bangsa Indonesia, marilah bersama mohon berdiri. Nanti ambilin kata Bapak momen-momen yang besar kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin Pak Menteri, semenjak 2023 ini kami ubah nomenklaturnya. 1 desa 10 sarjana. Ini non RPL, jadi artinya dia mempercepat SDM. Total mahasiswa 1.910 siswa dengan nomenklatur yang lama. Beasiswa RPL Desa bagi pejabat pemberdayaan pembangunan desa sebanyak 998 mahasiswa. Pendidikan, pelatihan, dan partisipasi anak muda dalam digital ekonomi kreatif. Generasi Bojonegoro ke depan akan mampu bersaing di dunia global. Bapak Menteri beserta Ibu dan seluruh masyarakat yang saya banggakan, rekognisi pembelajaran Lampui Desa merupakan program yang sangat menjadikan Bojonegoro sebagai sumber kreatif. Saya ulangi, menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal, terwujudnya manfaat Bojonegoro dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya para pegiat pemberdayaan dan pembangunan desa, guna mendukung percepatan kemandirian desa. Oleh karena itu, setelah beberapa program memajukan SDM desa, yaitu dalam hal ini kepala desa, perangkat desa, anggota badan musyawarah desa, pengelola BUMDes, beserta dan tenaga pendamping desa. Siap S2 Pak? Sebelah kanan. Sebelah depan siap S2? Sebelah kiri siap. Ada wisata kayangan api, ada api abadi yang tak pernah padam. Di sana menunjukkan semangat kami tidak pernah padam. Wisata Waduk Pacal, wisata Desa Sonocolo sebagai geopark satu-satunya di Jawa Timur, bahkan Indonesia, wisata negeri atas angin dan wisata lainnya. Adapun keragaman kuliner dengan ciri khas Bojonegoroan seperti sego buahan dan juga nasi buntel. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya dan ikhtiar kita bersama dalam membangun masyarakat desa dan
dengan tema kolaborasi RPL Desa menuju kebangkitan Indonesia, saya minta tepuk tangan semangat serta kebersamaan kita pada kesempatan umum Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya untuk yang terhormat Gus Menteri kami. Aku di sini. Saya hanya menirukan, yang lain saya minta juga menirukan. Hidup Bu Anak. Bisa naik, satu ya, satu kali aja. Bupati Kelurahan yang saya banggakan, Mas Arif Rahman, Kiai Aiman Syami, Mas Ruhon, Kiai Surya, PJNU Kabupaten Bojonegoro, sudah lama tidak ketemu. Para rektor yang hadir, baik dari UNESA, UNY, Unibro, UNS, UNES, dan seluruh rektor-rektor atau yang mewakili dari keluarga besar Pertides, perguruan tinggi untuk desa. Saya didampingi istri saya tentu saja, dan insya Allah juga sarjana. Jadi meskipun bukan bagian desa, tapi dulunya dia itu bagian desa karena jurusannya tadi ada yang tampil di sini. Istri saya dulu jurusannya PLS, Pendidikan Luar Sekolah. Jadi satu alma mater dengan teman-teman mahasiswa RPL dari UND. Mana UNESA? Mana pendamping desa? Mana calon mahasiswa RPL desa program magister? Semua mencalonkan, Bupati mencalonkan. Saya tidak kapsen mahasiswanya, tapi calon mahasiswa, dan semua teriak, berarti semua mencalonkan ingin ikut program RPL desa, program magister. Saya juga didampingi para pejabat eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang pertama saya panggil untuk berdiri Profesor Dr. Rupiah, Kepala Badan BPSDM. Yang kedua, kemudian Kepala Badan Pengembangan dan Informasi. Ada juga Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ada juga staf ahli maupun nanti yang program magister. Prof Yoyon ini jajaran Forkopimda, kemudian para camat, para kepala desa, para mahasiswa RPL desa, dan seluruh yang hadir. Cukup cerdas menjadi kepala daerah di sebuah daerah yang kaya di dunia yang menyelenggarakan RPL desa. Jadi nggak ada lagi. Saya tanggal 27 nanti insya Allah kalau jadi mau ke Bangkok, ke Thailand untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan SDGs desa. Nanti juga akan saya sampaikan, saya yakin di Bangkok pun belum ada kepala daerah yang menjalankan RPL desa. Sukses untuk Bupati Bojonegoro. Artinya begini teman-teman, para mahasiswa RPL desa, untuk kepentingan dan kemaslahatan keluarga masyarakatnya. Nah, Bupati Bojonegoro ini termasuk salah satu pimpinan yang cukup memiliki kecerdasan tinggi. Yang kedua, Bupati Bojonegoro ini mau dikoreksi Kiai Aiman Syami. Saya pernah dengar, baca juga ada sebuah cerita, bahkan bukan dongeng tapi cerita. Jadi ada penggali kubur, tukang ngeduk kuburan, itu dikagetkan oleh jenazah yang dimakamkan di situ.
sampai dia pingsan. Kenapa? Karena ketika mau menguburkan jenazah di situ, kuburannya melebar, luas, terang benderang dan seterusnya. Tahu-tahu jenazahnya hilang, dia pingsan. Kemudian bangun, beberapa hari kemudian datang lagi orang yang mengirimkan jenazah, sama dengan yang mengirimkan jenazah sebelumnya. Kejadiannya sama. Akhirnya ditanya, yang mengawal tadi perempuan, seorang perempuan, ditanya, Bu, jenazah siapa yang saya akan antarkan? Oh, yang barusan saya antarkan tadi anak saya yang kedua. Lo yang dulu juga anak saya tapi yang pertama. Kok bisa begitu? Kenapa anak itu? Dan seterusnya akhirnya cerita. Jadi yang pertama dulu, anak saya yang pertama, dia hanya pekerja, tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah, tapi seluruh usahanya digunakan untuk membiayai sekolah adiknya. Nah, yang kedua, yang barusan saya angkat tadi, adiknya yang belajar di pondok, yang sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman RPL Desa, artinya apa? Baik yang membiayai maupun yang belajar itu memiliki bobot yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sampai semua yang belajar luar biasa, serius, dan saya dengar sendiri berbagai laporan dan juga menyaksikan. Nanti saya minta ada 1-2 orang untuk cerita sedikit. Itu memang serius. Terima kasih UNESA dan UNY. Ini karena ketelatenan dosen-dosennya. Malah ada yang sampai mau kuliah pada daring. Itu saya tanya pas ketemu, mau kemana? Oh, di kuliah Gus. Lah kok necis banget? Lho nek boten necis, boten tetep rapi, ditokaken. Boten kalau kuliah ditutup anu nek napa? Zoom-e. Lah kok iso? Nggih kok niku ketok kok. Jadi nek kalau ujian niku enten zoom ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Jadi boten saged diulangi saka mon boten saged padha karo ujian dhewe. Terima kasih untuk UNESA dan UNY yang telah mengelola sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu apresiasi saya untuk Bupati Bojonegoro, dan saya tidak kuliah umum. Kuliah umum itu dari kata kul, ya, kul, ya umum. Jadi kuliah umum itu menurut beliau, kul ya umum, kul ngomong, ya umum, wahai orang-orang yang ada di tempat umum, itu kuliah umum. Jadi kalau saya sekarang kuliah umum, itu sebenarnya adalah menindaklanjuti dari bahasa Arab tadi. Kul ya umum, kul ngomong, ya wahai orang di depan umum. Inilah yang disebut dengan kuliah umum. Bapak sekalian yang saya hormati, para masa RPL Desa, saya ingin mencoba 2 orang yang menyampaikan testimoni tadi sudah, tapi videonya kurang bagus. Saya ingin mendengar langsung dan nanti menguji langsung. Silakan, ada 1 atau 2 orang, silakan. Oke, 1 dari tengah sini, dari sana. Oke, 2 dulu, silakan. Ya, silakan berdiri, sebut nama, bagaimana cerita kuliahnya, prodinya apa, di perguruan tinggi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohani dari Pemerintahan Desa Saborejo, Kecamatan Gudang, Kabupaten Bojonegoro. Saya di Pemerintahan Desa sebagai kasih kesejahteraan. Saya mengikuti RPL di UND. Prodi Pendidikan Sosiologi. Oke, silakan. IP-nya berapa? IP saya 3,5 Gus. Waduh, luar biasa. 3,5. Saya dulu dapat IP 2,75 itu sudah keperingat. Betul keperingat. Sekarang dapat IP 3,5. Itu luar biasa. Coba ceritakan singkat gimana? Untuk poinnya, saya tentunya
program dan saya harus menantang untuk memperjuangkan agar dapat ijazah S1. Jadi saya bekerja sambil kuliah dan alhamdulillah dalam perjalannya waktu di perkuliahan, dan terima kasih untuk para rektor, dosen dan jajarannya telah membimbing kami dengan sangat bagus, karena kami Zoom itu kadang masih di kantor, masih dalam pelayanan sambil Zoom. Jadi saya tidak mengesampingkan pekerjaan saya sebagai perangkat desa, dan saya juga semangat untuk mengejar gelar S1. Terima kasih, selamat. Terima kasih ya. Yang sebesar dari Perkenalkan, saya Muhammad Sujud dari Desa Butoh, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Kebetulan saya anggota dari BUMDes. Saya juga pelaku salah satu unit BUMDes di pariwisata. Saya ketua kelas dari Departemen Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. prodinya itu loh, keren banget. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengelola BUMDes. Terus salah satu capaian yang luar biasa untuk aplikasi dari prodi manajemen ini, terima kasih kami aturkan kepada seluruh para dosen yang bersabar membimbing kami semua. Bahkan kami selalu berkoordinasi minta bimbingan para dosen untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di perkuliahan. Salah satunya meningkatkan profit unit usaha kami yang ada di desa. Pariwisata yang kami geluti, saya juga tergabung dengan Pariwisata Indonesia Gus Menteri. Jadi dengan ilmu manajemen ini sangat bermanfaat untuk kami yang ada di desa. IP-mu berapa? IPK saya 3,73. Terima kasih. Semoga program RPL ini senantiasa berlanjut untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak desa untuk kebangkitan Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UNESA sekarang. Oh itu, belakang. Tengah ya, tengah. Belum ada yang tengah tadi. Itu UNESA. Pengalaman yang saya peroleh ketika kuliah RPL ini, saya di UNESA. Kebetulan prodi akuntansi, Bapak. Akuntansi, kamu tugasnya di mana? Tugasnya di pemerintah desa Sumeragung. Sebagai kaur keuangan, Bapak. Kaur keuangan, betul. Jurusan akuntansi, masuk. Ternyata kuliah yang kita tempuh ini lebih dari reguler, Bapak. Setiap hari kami Zoom, kami mengerjakan tugas. Bahkan tadi malam, Bapak, ada dari Sivitas Akademik Universitas Negeri Surabaya datang ke Bojonegoro. Saya pun sempat mengikuti seminar, Bapak, dalam arti mengikuti bimbingan proposal, Bapak. Alhamdulillah kami sudah mulai mengerjakan proposal bab 1. Mudah-mudahan lancar sampai wisuda. Kemudian Bapak Ibu RPL ini sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan RPL ini. Tepuk tangan untuk mahasiswa UNESA. Jadi kuliah kami bukan kaleng-kaleng, betul. Kami benar-benar sungguh-sungguh mengikuti kuliah, Bapak. Itu saja yang perlu kami sampaikan. IP-mu berapa? 3,6, Bapak. 3,6. Biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir satu lagi dari desa perempuan. Saya tadi kok lagi semua. Ini perempuan, silakan. Ini, depan ini. Ya, ini. Lulusan manajemen. Ya. Jadi di jurusan manajemen itu Bapak, kita itu biasanya pakai ijazah sambil Zoom. Itu yang sering terjadi. Jadi kita, maaf Bapak, sambil pakai ijazah. Gambar sambil Selain itu, kendala sinyal, kadang saya harus lari ke sana ke sini mencari sinyal, tapi kita semua tetap semangat. Jadi kita waktunya Zoom tetap Zoom, ada jadwal malam, kita juga semangat karena kita ingin meraih S1 itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
karena itu saya minta lebih serius lagi, tugas-tugas akhir dipersiapkan sedemikian rupa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi siap terus mendampingi mahasiswa RPL Desa yang akan segera mengakhiri perkuliahan dan mengakhiri masa studinya. Tentu banyak hal yang bisa diangkat, beberapa ini sebagai inspirasi saja. Misalnya untuk yang program studi pendidikan luar sekolah dapat mengambil problem yang sangat banyak di masyarakat. Misalnya dukungan desa dalam penyediaan layanan PAUD itu bisa di-breakdown menjadi berbagai judul skripsi. Peranan kader pembangunan manusia dalam penanganan stunting desa, urusan PAUD, urusan stunting hari ini menjadi perhatian nasional. Pak Presiden setiap hari selalu bicara bagaimana stunting diturunkan, bagaimana PAUD ditingkatkan kualitasnya. Nah, berarti ini hal yang sangat menarik untuk diangkat. Mahasiswa program studi sosiologi dan program studi pendidikan sosiologi dapat mengambil tema dampak dana desa terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat desa. Dana desa sudah bergulir sejak tahun 2015 sampai hari ini. Tahun depan insya Allah akan naik lagi jumlah dana desa yang digulirkan. Nah, perlu didalami dampak sosial ekonominya bagaimana. Eksistensi gotong royong dalam pembangunan desa. Banyak orang mengkhawatirkan dengan dana desa gotong royong akan mengalami penurunan. Benarkah seperti itu? Silakan diangkat menjadi judul skripsi. Banyak sekali dan Kementerian Desa siap untuk melakukan pendampingan. Tentu banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat oleh teman-teman sekalian. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan mengakhiri pidato saya, ada satu kaidah. Sewu Yai, kalau salah diingatkan, halan yashkurillah lam yashkurin nas. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah itu berarti juga tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Saya ingatkan, sampai semua bisa seperti ini karena kebijakan yang diambil oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, berterima kasih kepada Bupati Kabupaten Bojonegoro, sama dengan halnya kita juga berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya sangat terharu dan terima kasih. Kita song-song masa depan Bojonegoro yang lebih baik dengan 1 desa 10 sarjana. Dan ke depan kita akan song-song program magister RPL Desa dari Bojonegoro. Hari ini tanggal 3 Maret 2023 kita tetapkan sebagai Hari RPL Desa, dan untuk pertama kalinya kita peringati di Kabupaten Bojonegoro. Sampai saat ini Hari RPL Desa di Twitter masih menempati trending topik pertama, Hari RPL Desa. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, terakhir saya ingin menutup kuliah umum ini dengan pantun. Marini sore hari pergi ke Ambarawa, membeli taro dan apel untuk buka puasa. Hari ini hari yang sangat istimewa di Bojonegoro, kita peringati Hari RPL Desa. Terakhir, godhong lamporo nang dhuwur omah, disamber peksi tiba nang lemah. Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawana, selalu berprestasi dan sangat amanah. Ikan lele, ikan gurami, ikan mujair, ikan pager, itulah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Menteri untuk tetap di tempat, mohon izin.
acara dari Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Bupati Bojonegoro. Baik, dan yang kedua kami mengundang PIN dan juga pihak penghargaan dari Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Izin disebut kami teman. Selanjutnya atas nama Fandi dari Pendidikan Luar Sekolah dengan IPK 3,9. Baik, selanjutnya atas nama Kasiono jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara dengan IPK 3,79. Dan yang ketiga atas nama Putih Arya Lino S1 Manajemen
mengundang atas nama Dadan Apriyandani, Kepala Desa Kebun Pedes, Kabupaten Sukabumi. Penganugerahan penghargaan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan yang keempat, kami mengundang atas nama Bruno, Kepala Desa Sulu, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya kami mengundang Pak Ahmad Taufik, Kepala Desa Pom Sangkitlon, Kabupaten Probolinggo. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Dr. Wirowo SC, Kepala Desa Kali, Kabupaten Karanganyar. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Purwanto, Kepala Desa Purwanto, Kabupaten Bojonegoro. Dan transmigrasi atas nama Sumantri, Kepala Desa Bangka, Kabupaten Bojonegoro. Tetap desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai dengan capaian SDGs Desa Terwujud.
dari UNS. Ya, silakan Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, kita hitung bersama. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran RPL Desa tahun 2023 jenjang S2. Kita hitung mundur dari 3 terlebih dahulu. Mana suaranya Bapak Ibu? 3, 2, 1. Peluncuran RPL Desa tahun 2023 jenjang S2 kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Tabanan Barat dan Universitas Brawijaya telah resmi diluncurkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada hari Jumat. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan hari rekognisi pembelajaran lampau desa atau yang kita sebut RPL Desa. Kenapa hari ini? Tepatnya tanggal 3 Maret 2023 ini launching pertama, karena setahun yang lalu kita Kementerian Desa bekerjasama dengan Pertides yang waktu itu UNESA sama UND dan Bupati Bojonegoro melaksanakan RPL Desa, rekognisi pembelajaran lampau untuk pembangunan desa, yaitu Bupati Bojonegoro memberikan beasiswa kepada pegiat desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, untuk mengambil program S1 dengan model rekognisi pembelajaran lampau. Artinya, pengalaman-pengalaman sebagai pegiat desa itu dikonversi menjadi SKS, kemudian ditambah kekurangan atau kewajiban mata kuliah, yang kemudian total dari seluruh SKS yang harus ditempuh untuk S1 bisa separuhnya. Jadi bisa separuh dari total SKS sudah merupakan hasil konversi dari pengalaman sebagai kepala desa, pengalaman sebagai pengelola desa, pengalaman sebagai perangkat desa. Nah, kemudian tinggal menempuh separuhnya, berarti hanya dengan waktu 2 tahun itu mereka sudah bisa mendapat gelar S1. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa model RPL itu sebenarnya tidak beda dengan model reguler. Bedanya hanya makannya aja dibalik. Kalau reguler teori-teori dulu, semester 1, 2, 3, 4 teori, kemudian praktek tentang KKN. Nah, kalau RPL Desa praktikan dulu, belajar dari pengalaman, kemudian dari pengalaman itu dikonversi. Ini termasuk memberikan satu ruang bagi perubahan paradigma baru di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Bukan dimulai dari pendidikan, tapi justru dimulai dari pengabdian. Pengabdian, kemudian penelitian, hasil-hasil pengabdian dan temuan-temuan penelitian digunakan untuk pembelajaran atau pendidikan. Nah, kita terima kasih kepada Bupati Bojonegoro sebagai bupati pertama di dunia yang menyelenggarakan RPL Desa dan mengalokasikan APBD-nya untuk kepentingan peningkatan SDM. Dan hari ini juga di-launching untuk program magister. Untuk program magister dilaksanakan dengan bekerjasama dengan UNS, Universitas 11 Maret, Surakarta, dan Universitas Brawijaya. Hari ini juga di-launching untuk Bupati Blora. Dan RPL Desanya bekerjasama dengan UNES, Universitas Negeri Semarang. Dan akan terus diikuti oleh daerah-daerah lain, bupati-bupati lain yang membangun jaringan dengan perguruan tinggi negeri terdekat. Misalnya Kebumen akan berkolaborasi dengan UNY, kemudian Indramayu akan berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta. Jadi mereka berkolaborasi, dari Kementerian Desa melakukan pendampingan agar konversinya bisa maksimal. Yang kedua, Kementerian Desa sudah membentuk gugus kendali mutu agar RPL Desa ini tidak disalahgunakan.
Artinya RPL desa tidak boleh kemudian hanya untuk semata-mata mencari formalitas. Oleh karena itu kita sudah bentuk tim gugus kendali mutu yang terdiri dari para pakar dari perguruan tinggi yang kita tunjuk, dan sudah saya SK sebagai tim gugus kendali mutu bertugas untuk ngawal jangan sampai ada penurunan kualitas dalam pelaksanaan. Saya kira itu. Terima kasih Bupati Bojonegoro. Oke.